Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Amartia, mahasiswi PGSD Untirta semester 6. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang salah satu materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bentuk karangan narasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari narasi. Narasi itu sama dengan cerita. Teks cerita sendiri itu contohnya yang sering kita dengar adalah dari dongeng, legenda-legenda yang ada di Indonesia itu termasuk pada cerita. Semua cerita bisa disebut dengan teks narasi karena dia memiliki prinsipnya dan itu sama dengan prinsip yang ada dalam teks narasi. Seperti itu. Selanjutnya untuk di dalam teks narasi itu sendiri ada juga tujuannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan teks narasi. Yang pertama, seperti yang sudah teman-teman lihat di papan tulis ini, saya menyantumkan 4 secara garis besar tujuan dari teks narasi itu. Yang pertama adalah seolah-olah menyaksikan. Jadi tujuan utama dari teks narasi itu adalah kita mencoba untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman sekitar, kepada orang-orang sekitar kita, dan berusaha mendeskripsikan sedetail mungkin apa yang telah kita saksikan agar mereka seolah-olah ikut menyaksikan apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan melalui lisan yang kita sampaikan kepada orang lain. Seperti itu. Yang kedua ada penyampaian. Biasanya dalam sebuah teks narasi selalu ada amanat yang dapat kita ambil, baik hal buruk atau hal baik dalam suatu teks narasi itu pasti dapat kita ambil maknanya gitu. Semisal contoh dari teks legenda Tangkuban Perahu, di mana Malin Kundang itu durhaka kepada ibunya hingga dia dikutuk menjadi batu. Kenapa dia bisa dikutuk menjadi batu? Karena dia tidak mengakui ibu kandungnya yang telah membesarkan dia sampai membantu dia sehingga ia sukses bertemu dengan istrinya. Itu salah satu contoh amanat yang bisa diambil dari sebuah teks, dari teks narasi tersebut. Yang ketiga ada aspek emosi. Tujuan teks narasi juga dapat membantu kita untuk mengolah emosi kita gitu, lebih peka daripada cerita-cerita gitu tuh. Mendengar cerita orang, kita tuh lebih bisa menanggapi seperti apa yang harus kita sampaikan. Yang keempat adalah mengembangkan imajinasi. Ini sangat membantu kita dalam kita yang suka menulis sebuah cerpen, kita yang suka menulis sebuah naskah, teks drama, itu sangat membantu kita. Jadi kalaupun kita mau punya imajinasi yang luas gitu tuh, kita harus sering membaca gitu. Jadi membaca teks-teks yang ada di buku-buku dan juga di internet gitu. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prinsip dari teks narasi. Di sini saya mencantumkan 4 prinsip dari teks narasi. Yang pertama ada alur, yang kedua ada penokohan, yang ketiga ada latar, yang keempat ada titik pandang atau sudut pandang biasa kita dengar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada alur. Jadi dalam sebuah teks narasi itu bisa dikatakan teks narasi atau teks cerita itu bila dia memiliki 4 elemen ini. Yang pertama ada alur. Kenapa harus ada alur? Karena ini sebuah cerita. Kalau nggak ada alur itu namanya bukan cerita gitu. Jadi dia cuman judulnya aja. Kalau dia nggak ada kalau nggak ada alurnya itu dia nyeritain apa kita nggak tahu. Kalau dia nggak ada alur berarti dia bukan sebuah teks narasi. Itu sebuah pernyataan aja. Yang kedua ada penokohan. Jadi di setiap teks narasi selalu ada penokohnya, selalu ada tokohnya siapa. Misalkan kayak yang sudah saya sebutkan dari ceritanya Tangkuban Perahu, yaitu ada Malin Kundang, ada istrinya, ada
ibu dari Malin Kundang. Nah, itu disebut sebagai penokohan. Tokohnya siapa aja orang yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti itu. Terus biasanya tidak jauh dari penokohan ada watak. Watak itu adalah sifat dari tokoh tersebut. Ketiga ada latar. Latar sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, latar tempat itu seperti kita ngambil cerita dari Malin Kundang ya. Contohnya, dia itu latar tempatnya ada di Indonesia. Latar suasananya itu sedih, menegangkan, seperti itu. Untuk latar waktunya itu lebih spesifik kepada malam hari atau siang hari kejadiannya. Terus yang terakhir ada titik pandang atau sering kita dengar itu sudut pandang. Jadi sudut pandang ini adalah di cerita itu, di cerita teks narasi itu termasuk sudut pandang keberapa. Misalnya sudut pandang pertama adalah di cerita itu, kalau itu termasuk sudut pandang pertama, pasti dia akan menjelaskan ceritanya dengan sebutan aku. Itu termasuk pada sudut pandang pertama, karena saya menceritakan langsung apa yang saya rasakan. Itu disebut nama dengan sudut pandang pertama. Terus yang kedua adalah misalnya saya mendengar cerita orang, terus saya ceritakan kembali ke orang lain. Nah, itu saya akan menceritakan kisah teman saya itu pasti dengan sebutan dia gitu, atau dengan nama orangnya tersebut gitu. Itu disebut dengan sudut pandang kedua. Selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah membuat teks narasi. Yang pertama adalah menentukan tema dan amanatnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat teks, kita harus tahu nih kita mau bikin teks narasi yang seperti apa, masuk ke genre mana nih si teks narasinya. Terus yang kedua adalah tetapkan sasaran pembaca. Jadi kita harus tahu dulu teks narasi yang akan kita buat ini akan mau kita buat ke siapa gitu loh. Jadi biar kita mengikuti gaya bahasanya nanti gitu. Ketika kita mau bikin untuk anak-anak, berarti kita kan harus memfilter bahasanya. Kita harus memilih kosakata yang tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh anak-anak, dan juga jangan sampai bahasanya itu kurang baik dan akan memicu imajinasi yang berbeda untuk anak-anak, seperti itu. Terus rancang peristiwa-peristiwanya. Jadi sebelum kita membuat teks narasi secara full, kita itu harus punya kerangkanya dulu. Misalnya di pembukaan ya seperti apa, terus masuk lagi ke klimaksnya seperti apa, permasalahan yang akan ada di cerita yang akan kita buat itu apa, dan penyelesaian dari permasalahan tersebut itu seperti apa. Selanjutnya ada detail-detail peristiwa gitu. Misalnya dalam setiap peristiwa ada hal-hal yang merinci gitu tuh. Misalkan mungkin penjelasan suatu lokasinya, lingkungannya seperti apa, di samping rumahnya seperti apa gitu tuh, atau enggak wataknya itu secara spesifik gitu tuh, nggak cuman dia ramah tapi lebih definisinya lagi dia tuh kelakuan ramahnya itu seperti apa. Itu hal-hal mendetail dalam peristiwanya. Terus juga mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Jadi dalam sebuah teks narasi kita juga perlu memperhatikan titik komanya agar makna yang kita sampaikan dalam teks narasi dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada jenis dari teks narasi. Ada 2 jenisnya. Yang pertama ada narasi ekspositoris dan juga narasi sugestif. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa perbedaannya. Ada 2 perbedaan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama untuk teks ekspositoris, yang pertama ada memperluas pengetahuan dan juga menyampaikan informasi dari. Jadi narasi ekspositoris ini menyampaikan informasinya itu real, sesuai dengan kejadian seperti itu. Jadi apa yang terjadi di kejadian langsung bisa kita serap apa maknanya, apa informasi.
Yang selanjutnya ada narasi sugestif. Yang pertama ada menyampaikan makna secara tersirat, dan yang kedua menimbulkan daya hayal. Untuk narasi ekspositoris ini maknanya itu perlu kita telaah terlebih dahulu, karena biasanya dia itu nggak bisa langsung kita temukan apa sih maknanya gitu. Kadang itu dia itu tersirat gitu, nggak kita temukan secara langsung. Misalnya makna tersirat saya ambil dari tokoh. Misalkan tokoh A itu dia itu suka membantu ibunya, sama terhadap orang, dan juga sering menolong. Nah itu kan sama dengan dia itu ramah, dia itu baik. Tapi di narasi sugestif itu tidak dijelaskan secara langsung kalau dia itu ramah. Si A adalah seorang yang ramah, tidak dijelaskan seperti itu. Jadi kita harus menelaah terlebih dahulu ceritanya, penokohannya seperti apa. Terus juga menimbulkan daya hayal. Di sini setelah saya sampaikan juga bahwa teks narasi dapat membantu kita mengembangkan imajinasi atau juga daya hayalnya. Karena semakin banyak membaca, kita semakin banyak memiliki kosakata, yang dimana kosakata ini sangat penting bagi kita yang suka membuat teks narasi seperti cerita-cerita dongeng atau juga teks naskah drama atau drama teater. Itu sangat membantu kita. Oke teman-teman, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materinya dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.